Mengapa Yunani disebut sebagai pusat peradaban dunia sampai sekarang? Bahkan banyak sekali istilah-istilah dari bahasa Yunani yang digunakan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh di dalam sains, matematika, hukum, filsafat, kedokteran, astronomi, dan lain-lain. Selain itu, ternyata nama dari negara kita yakni Indonesia juga berasal dari bahasa Yunani. Nama Indonesia berasal dari kata Indo dan Nesos dalam bahasa Yunani. Indo berarti India atau Hindia, sedangkan Nesos berarti kepulauan. Dengan demikian arti nama Indonesia adalah Kepulauan Hindia atau India. Nah, pertanyaannya adalah kenapa banyak kata-kata dan istilah yang berasal dari bahasa Yunani? Dan mengapa Yunani disebut sebagai pusat peradaban dunia sampai sekarang? Karena pada zaman dahulu, mayoritas penduduk bumi belum mengenal ilmu pengetahuan, belum mempercayai Tuhan atau dewa, masih animisme dinamisme, dan masih primitif. Akan tetapi, orang-orang Yunani sudah lebih dulu mengenal dewa, membangun kuil, istana, menciptakan keteraturan, mempelajari ilmu pengetahuan, saling menghormati dan lain-lain. Selain itu, bangunan-bangunan Yunani pun sudah lebih baik dan lebih mewah dibanding tempat lainnya yang masih berumah di goa, di pohon, dari daun-daun dan lain-lainnya. Orang-orang Yunani, mereka mengenal dewa-dewi yang begitu banyak yang mengatur segala kehidupan di alam semesta ini. Bahkan setiap dewa memiliki kekuatan dan tugasnya sendiri. Bahkan setiap benda, ruang, dan tempat memiliki dewanya masing-masing. Contoh halnya seperti Uranus yaitu dewa langit dan Gaia yaitu dewi bumi, dan juga ada dewa Jupiter, Saturnus, dan Venus yang juga termasuk dewa langit. Pada zaman Arkais sekitar tahun 750 sampai 500 sebelum Masehi adalah zaman para seniman Yunani sering membuat patung-patung sakral dan keramat seperti dewa dan dewi Yunani kuno. Yunani memiliki peradaban yang jauh lebih maju dibanding negara lain pada zamannya. Ketika negara lain masih hidup secara berburu, di Yunani masyarakatnya sudah mengenal kehidupan kosmopolitan. Pada awalnya peradaban Yunani kuno dimulai di Pulau Kreta dekat Yunani yang disebut dengan peradaban Minoa yang dihuni oleh orang-orang Minoa. Peradaban ini dimulai pada zaman perunggu tahun 3000 sebelum Masehi dan berlangsung sampai 1450 sebelum Masehi. Pulau Kreta ini telah dihuni manusia sejak 7000 sebelum Masehi, pada zaman Neolitikum. Namun pada tahun 5000 sebelum Masehi adalah awal peradaban ini dimulai dengan bukti awal pertanian. Peradaban Minoa terkenal dengan perdagangan lautnya dan kota-kotanya yang teratur. Letaknya yang strategis menjadikan Pulau Kreta sebagai pusat perdagangan di kawasan Eropa Selatan dan Timur Tengah. Pulau Kreta terletak di kawasan perairan Laut Tengah bagian timur. Ibu kota Pulau Kreta terletak di Knossos. Peradaban di Pulau Kreta ini mengalami keruntuhan pada tahun 1450 sebelum Masehi dan digantikan oleh peradaban Mykenai. Peradaban Mykenai adalah zaman perunggu di Yunani kuno yang berlangsung sekitar tahun 1750 hingga 1050 sebelum Masehi dan pernah menjalin hubungan dengan Minoa di Kreta. Mykenai diketahui pertama kali mewakili peradaban Yunani di daratan utama Yunani yang ditandai dengan negara-negara istana, perkotaan, seni, dan aksara yang khas. Pusat peradaban ini terletak di Mykenai, lalu bermunculan kota-kota lain seperti Tirins, Midea, Orchomenos, Tifa, Athena, Iolko, Epirus, Makedonia, Anatolia, Syam, Siprus, hingga semenanjung Itali. Setelah kehancuran peradaban Minoa di Pulau Kreta, Troya menjadi pusat perdagangan di kawasan Eropa Selatan dan Timur Tengah. Troya merupakan sebuah polis atau kota otonom yang terletak di sebelah barat Laut Turki. Namun Troya berhasil ditaklukkan oleh Mykenai dalam Perang Troya pada tahun 1200 sebelum Masehi. Setelah kehancuran peradaban Minoa di Pulau Kreta, lalu juga muncul peradaban baru yaitu peradaban Hellas.
Peradaban Hellas mulai berdiri sekitar tahun 900 sebelum Masehi. Peradaban Hellas merupakan polis atau negara kota yang terdiri dari polis-polis. Mereka mendiami wilayah yang kemudian disebut sebagai negara kota atau polis. Polis merupakan kota yang terbentang sebagai pusat kota dengan daerah pedesaan di sekitarnya. Setiap polis memiliki hak pemerintahannya sendiri. Polis dianggap sebagai negara kecil yang merdeka. Dalam peradaban Hellas muncul 3 polis yang sangat terkenal kemajuannya dan juga sangat kuat, yaitu Sparta, Athena, dan Thebe. Keberadaan peradaban Hellas ini menyebabkan keruntuhan peradaban Mykenae akibat disintegras dan invasi bangsa Hellas dari Balkan. Peradaban ini disebut sebagai zaman klasik Yunani yang berlangsung tahun 500 sampai 323 sebelum Masehi. Pada saat itu, Yunani melahirkan ilmuwan dalam bidang demokrasi, filsafat, sastra yang berkembang sangat pesat pada saat itu. Sehingga hal ini membuat Yunani dikenal sebagai peradaban tertua di bumi. Contoh ilmuwan Yunani kuno yang sangat terkenal adalah Plato, Aristoteles, Pythagoras, Thales, Socrates, dan lain-lain. Pada zaman Helenistis tahun 323 sampai 146 sebelum Masehi adalah zaman ketika budaya, ilmu pengetahuan, dan kekuasaan Yunani menyebar sampai ke Eropa dan Timur Tengah. Periode ini dimulai setelah kematian Alexander Agung dari Makedonia, penerus terakhir peradaban Hellas yang berakhir dengan penaklukan Yunani oleh Kekaisaran Romawi. Peradaban Yunani kuno merupakan gabungan dari peradaban dan kebudayaan Kreta, Mykenae, dan Hellas. Periode Yunani kuno adalah peletak dasar peradaban Barat dan merupakan sebuah awal dari berkembangnya ilmu pengetahuan modern seperti saat ini.